Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Zoom Ashifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah mudahkan kita setiap pagi. Kita senantiasa diringankan untuk membuka Zoom-nya ngaji bersama. Ini tentu tidak akan bisa diperoleh kecuali orang yang disayang oleh Allah. Kecuali orang yang calon dimuliakan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi memang manusia itu tergantung pada akhirnya nanti. Kalau akhirnya berakhir dengan baik atau husnul khatimah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah, yakni penghargaan di akhirat nanti, yakni surganya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah terus ngaji ini. Baiklah, ya, kita masih membicarakan tentang zikir kepada Allah, ya, tentang nanti halaman 246 tentang batasan bagi banyaknya berzikir. Dan zikir itu banyak itu seperti apa, dan zikir yang mencakup segala macam ketaatan itu apa saja, kemudian adab-adab berzikir. Ya, memang zikir ini kan tidak bisa 1-2 kali, mungkin lebih dari 1 kali, karena kita menghayati dan kita ingin mengetahui betul-betul perintah itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dan kita sudah mempunyai buku pegangan yang belum segera dimiliki, beli gampang, ya. Yang sekarang di online itu ada, kita beli sana, ya, paling-paling kita. Bukunya apa, Pak Ustaz? 256. Fikih saya sabit Bu Sikit sabit jilid 4. Oh, nggih dalam buka. Sudah punya, Bu? Sudah punya. Nah, ini calonnya dari Ustadzah betul, Bu besar ini. Kan di saya itu sudah kapan sudah lama, Iya. Bu Bes. Iya, Masya Allah, ya, alhamdulillah. Karena ilmu itu memang mahal, ya. Seandainya orang pintar itu bisa dibeli, mah enak, ya. Enggak, harus jadi orang berilmu itu harus prihatin sendiri. Baca sendiri, ngantuk-ngantuk orang tidur kita bangun baca, ya. Kita menyimpulkan, kita memahami, dibaca berkali-kali kadang-kadang tidak paham. Ya. Ini memang perjuangan mencari ilmu seperti itu, ya. Maka dari itu kata Allah Ta'ala, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajatin, ya. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang
ilmu dan beriman beberapa derajat. Ya, iman yang tidak pakai ilmu dan iman yang berilmu itu lain tentu nilainya. Ya, wah mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan kajian ini dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, mungkin orang lain, mungkin pernah ditanya orang, kita jawab tapi jawaban kita masih ragu-ragu, tanyakan aja supaya kita bisa memastikan bahwa jawaban kita benar ya. Jadi misalnya apakah benar bahwa bulan Muharram itu bulannya untuk anak yatim. Ya ini tanya aja nih hadisnya itu Ustadz Wahid tolong dicarikan bahwa apakah benar bulan Muharram itu bulannya untuk anak-anak yatim. Kemudian kalau benar itu misalnya derajat hadisnya ke seperti apa? Sahih, hasan atau dhaif ya. Karena kemarin saya ditanya atau saya sampaikan orang aja mengatakan hadisnya itu hadis dipermasalahkan ada namanya matruk tertolak hadisnya itu. Jadi bulan Muharram itu bulannya anak yatim itu tertolak. Nah di sini kita mempunyai seorang ustadz yang memang spesialis kita bagai untuk menelaah hadis. Monggo silakan nanti Ustadz tolong saya di WA hadisnya kalau ada ya itu karena juga saya ditanya nggak ngerti ya karena nggak saya pernah baca yang seperti itu. Nah kadang-kadang kita baca juga kita tidak tahu posisinya hadis itu apakah sahih atau tidak sahih. Kalau tidak sahih ya kita tidak boleh meskipun sedekahnya itu bagus. Tetapi kalau hadisnya tidak sahih maka tidak boleh kita sandarkan perintah Nabi, anjuran Nabi tidak boleh. Karena kata Nabi mangkadzaba alayya muta'amidan fal yatabawa ma'adhu minanar ya barang siapa sengaja mendustakan atas diriku silahkan menempatkan dirinya di dalam api neraka apa saja karena kebaikan atau kebaikan yang datang dari Nabi ya keburukan yang sudah diterangkan oleh Nabi jadi hadisnya nanti kalau sudah disampaikan bisa di grup juga boleh saya minta dikirimi sendiri kadang-kadang cari itu sudah ketinggian yang lain-lain. Terima kasih Ustaz Wahib sebelumnya nanti hadisnya yang dicarikan saya. Ya saya ditanya kemarin ya itu saya memang tidak ngerti saya bilang tidak ngerti saya belum pernah dengar hanya mendengar dulu pada saat masih kecil kalau memberikan sedekah kepada anak yatim itu disuruh ngusap-ngusap rambutnya nanti akan diberi pahala sebanyak rambutnya itu apa gimana dulu saya lupa. Nah, maka dari itu di sini mumpung kita belajar, nah kita bisa tanya satu sama lain. Kalau nggak ngerti ya aku aja nggak ngerti. Nah, memang nggak ngerti, maksud kita akan menganggap mengerti semuanya kan tidak. Segitu barangkali. Baiklah nanti saya tunggu WA-nya Ustadz Wahib ada atau tidak gitu aja. Kalau tidak ada memang tidak disebutkan ya sampaikan tidak ada. Kalau disebutkan ada, tapi posisinya hadis seperti ini atau belum diteliti atau bagaimana seperti itu ya. Baik, saya langsung aja saya berikan kepada Ibu Marlina Mati ya. Ya, yang membaca Al-Quran pada pagi hari ini. Ya, Bu Marlina Mati seorang dokter ya. Ya, ini masih juga sempat belajar agama. Ya, barangkali dulu kok ya gak sergap seperti sekarang. Sekarang sergapnya luar biasa sekali. Ya, mempelajari agama. Baiklah, mudah-mudahan ilmu dunia dan ilmu akhiratnya itu bisa berdampingan sehingga nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi. Amanu wa amilu sholihat. Monggo Bu Marlina. Oh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita baca surat ke-32 atau As-Sajdah ayat 23 sampai dengan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ih
وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya, Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan, dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan air hujan itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka. Dan mereka tidak diberi penangguhan. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Marlina ya dari Medan ya membacakan untuk kita semua. Berapa pahala yang diperoleh hanya Allah yang tahu. Dan itu pun tentunya akan tergantung pada keikhlasannya ya tatkala kita beramal. Kalau karena Allah kemudian tidak ada muatan selain Allah, maka akan sempurna pahalanya. Mudah-mudahan seperti itu dan kita pun yang mendengarkan juga demikian. Kita perhatikan betul-betul yang dibaca tersebut. Baik, setelah Allah mengingatkan kepada kita di ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat di muka bumi ini akan oleh Allah Ta'ala ditegur ya dengan sedikit diberi cobaan, bencana, siksaan di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Mungkin berupa mungkin bencana, mungkin tsunami, atau mungkin banjir bandang, gunung meletus, dan lain-lainnya. Itu sebagai peringatan yang sebenarnya bahwa nanti ada siksa yang lebih besar. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, sehingga mereka nanti di akhirat tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Kemudian disebut orang yang paling zalim, yaitu orang yang diperingatkan berulang-ulang dengan ayat-ayat Tuhannya, dengan anjuran-anjuran yang baik, tapi mereka tetap juga berpaling, maka Allah sendiri nanti yang akan memberikan siksa kepada mereka. Ya, benar Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang telah diberi oleh Allah pedoman hidup, yaitu kitab Taurat. Walaqad ataina, walaqad dan sungguh ya. Ataina kami telah memberikan Musa kitab kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat ya Taurah ya kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa yang sekarang sudah tidak ada kitabnya ini ya kita beriman saja bahwa Allah Ta'ala pernah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat ya kitabnya sekarang sudah tidak ada yang ada sekarang itu adalah salinan-salinan yang sudah banyak diganti oleh orang-orang ini ya orang-orang tertentu sehingga banyak pertentangan di dalamnya. Apalah tuh fala takun fi miryatin, maka janganlah ada di antara kamu yang ragu-ragu ya menerima Al-Qur'an ini dan jangan sampai ragu-ragu terhadap liqa abihi ya. Liqaihi yaitu pertemuannya dengan Allah nanti. Waja'alnahu dan aku jadikan kitab Taurat itu adalah hudan petunjuk li Bani Israel bagi Bani Israel dan kalau kita umat Islam diberikan petunjuk dengan kitab namanya Al-Quran. Sebagaimana orang Bani Israel jangan ragu-ragu tatkala diberikan Taurat juga kita umat Islam tidak ada yang boleh ragu-ragu bahwa Al-Quran itu memang murni semuanya datang dari Allah. Ya, kalau seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, maka tentu akan didapati banyak perselisihan di dalamnya. Namun karena itu datang dari Allah, tidak satu pun ada perselisihannya. Ya, jadi orang-orang itu sudah mencari sejak dulu karena ditantang oleh Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah ya. Kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan terhadap hamba kami itu Al-Quran itu benar-benar datang dariku, kamu anggap itu karangan Muhammad, fa'tu bisurah, kamu buatlah satu surat saja. Mimislihi yang sebanding semisal ya, dengan Al-Quran. Tidak usah sampai semisal saja, sedikit tingkatannya di bawahnya itu. Ya. Kemudian kamu tidak akan wada'u syuhada'akum, mintalah kamu tolong kepada yang bisa menolong kamu. Apakah berupa jin, manusia yang pintar, profesor, atau alat-alat yang canggih untuk membuat program, membuat Al-Quran yang seperti Al-Quran. Satu surat saja. Misalnya, wal asri inna insyana lafi khusrin, alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Suruh seperti itu saja. Tantang sama Allah. Sejak 1400 tahun yang lalu ditantang. Tapi tantangan itu belum ada yang bisa untuk melawannya ya atau mengalahkan tantangan dari Allah itu.
Dan memang Al-Quran itu ciptaan Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah ini tidak bisa dicontoh oleh manusia. Ya, katakanlah daun. Ya, itu tidak ada orang yang bisa membuat daun, tidak bisa. Ya, kalau mencontoh seperti gambarnya saja, ya, tapi tidak bisa asimilasi dan tidak bisa menjadi seperti sifatnya daun, tidak bisa. Buah juga begitu. Pokoknya ciptaan Allah tidak akan bisa dicontoh oleh makhluknya yang nama manusia ini. Ya. Kemudian Allah menjelaskan juga pada berikutnya, waja'ana minhum a'imatan. Dan aku telah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yahduna yang mereka memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk bi amrina dengan perintah kami. Lama sabaru tatkala mereka sabar, ya, dalam beribadah kepada Allah dan menghadapi segala macam musibah, itu tatkala dia tetap sabar, maka dipilih oleh Allah menjadi a'imatan, yaitu pemimpin-pemimpin. Wakanu, dan adalah mereka itu bi ayatina yukinun, kepada ayat-ayat kami mereka yakin. Jadi ada golongan Bani Israel yang diambil oleh Allah sebagai pemimpin-pemimpin, tatkala mereka diuji dengan segala macam ujian tetap sabar dan meyakini apa yang datang dari Allah. Nah, kemudian Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa yafsilu, dialah yang akan memutuskan perkaranya untuk, ya, bainahum, di antara kalian, yaitu antara orang mukmin dan orang kafir. Yang mukmin menganggap bahwa ada kehidupan di akhirat, yang kafir tidak percaya, maka dari itu orang kafir berbuat seenaknya sendiri di muka bumi, sedang orang mukmin menurut petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Allah, ini yang boleh dikerjakan dan ini yang tidak boleh dikerjakan. Wa kanu, dan dalam mereka, ya, bainahum yaumal kiamah, akan diputuskan di hari kiamat, bima kanu fi yakhtalifun, terhadap apa yang tatkala di dunia diperselisihkan. Kita boleh berselisih, apapun yang kita perselisih boleh, tapi besok yang mengadili adalah Allah. Apakah Kristen, apakah Buddha, apakah Yahudi yang benar, ya, nanti di sisi Allah, Allah yang akan memutuskan perkaranya, ya. Kata Allah Ta'ala di sini, huwa yafsilu, dialah yang memutuskan perkaranya bainahum yaumal kiamah, di antara mereka besok dari kiamat, bima kanu fi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan, ya. Ini maka dari itu kalau kita sholat tahajud itu bacaan iftitahnya itu tidak sama dengan bacaan iftitah sholat biasa, sholat 5 waktu. Misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'ata, tidak seperti, atau wajah tu wajah iya, atau kabira wal kamnil kasir, tidak. Tapi Rasulullah tatkala ditanya oleh Siti Aisyah apa yang dibaca pada saat sholat tahajud untuk Nabi pada malam hari, dia baca Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fi minal haqq innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Nah, ini bacaan khusus kalau kita sholat tahajud, ya. Karena malam hari ini kita tidak tergesa-gesa. Barangkali kalau kita jadi makmum sholat ini karena cepatnya ini, ya, kita cukup baca kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukurta wasilah. Ini untuk iftitah yang kita baca pada saat kita sholat berjamaah, ya, karena waktunya kita sesuaikan sehingga pada saat imam membaca bacaan itu kita bisa diam. Maka iftitahnya jangan yang panjang-panjang. Tapi kalau malam hari, ya, ihdini limakhtulifa fi minal haq, ya, tunjukkan ya Allah, ya, di masa yang banyak diperselisihkan ini minal haq, yang benar, yang mana? Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, sesungguhnya dengan izinmu maka engkau akan memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi Allahumma robba Jibrila, ya Allah Tuhannya Jibril, wa Mikaila wa Israfila fatira samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ya, alimal ghaibi wa syahadati, yang mengerti yang nyata dengan yang tersembunyi, ya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, engkaulah yang akan memutuskan perkaranya terhadap hamba-hambamu yang sekarang sedang berselisih, besok diputuskan oleh Allah Ta'ala. Nah, ayat berikutnya, awalam yahdilahum, apakah tidak bisa menjadi petunjuk bagi mereka?
Kam ahlakna, berapa banyak yang telah kami binasakan. Min qablihim, sebelum mereka, minal kuruni, dari generasi-generasi, ya. Jadi misalnya kaum Ad, kaum Samud, ya kaumnya Nabi Soleh misalnya, atau kaumnya yang lain, kaumnya Nabi Soeb, ya. Itu padahal yang sunafi masa kinihim, mereka orang-orang musyrik Mekah itu kalau berdagang, ya, keluar kota Mekah itu melewati tempat-tempat mereka yang negerinya sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala, ya, seperti kaum Lut, ya, itu dihancurkan, negerinya itu diangkat oleh malaikat ke atas kemudian ditumplek, ya, sehingga habis semua. Jadi satu kota itu diangkat, dicukil sama malaikat ini, kemudian diangkat ke atas, dibalikkan, ya, kemudian tertimbun semua, tidak ada bekasnya. Itu mereka melihat ini, ya. Inna fi dzalika, yang sesungguhnya yang demikian itu, la ayatin, itu benar-benar menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Kalau kamu mau beriman bahwa Allah Maha Kuasa, ya, kita berimanlah, jangan menunggu nanti datangnya azab, ya. Afala yasmaun, apakah mereka tidak bisa mendengar berita-beritanya yang dihancurkan oleh Allah itu, ya. Yang pertama itu. Yang kedua diingatkan, awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan, anna nasukul ma'a ilal ardi, kamilah yang mengairi atau menurunkan hujan, ya, dari langit itu ke bumi ini, ya. Al juruji, yang asalnya bumi itu kering kerontang, maka pada saat diturunkan hujan, wanukhriju, maka kami menghidupkan, ya, kami mengeluarkan, kami menumbuhkan, ya, wanukhriju bihi, dengan air hujan itu, zar'an, ya, tanam-tanaman, takulu minhu, yang diantaranya kamu makan tanaman-tanaman ini, ya, misalnya semangka, itu apa sajalah, ya, durian, atau mungkin salak dan lainnya, ya. Sebagian kau makan, an'amahum, sebagian dimakan binatang ternaknya. Nanti kalau misalnya kita menanam jagung, pohonnya atau daunnya itu dimakan untuk ternaknya, ya. Wa anfusum, dan kamu makan juga buahnya, ya, di antara manusia. Ini sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Afala yubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan itu kekuasaan Allah yang memberikan makanan kamu sekaligus makanan binatang ternakmu, ya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa kamu menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah? Kenapa kamu bergantung kepada berhala, tidak bergantung kepada Allah? Padahal sudah tanda-tanda kekuasaan sudah jelas seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya, ya, wa yaquluna, dan mereka tambah bertanya kepada orang-orang mukmin pengikut Nabi itu, mata hadalfatku, kapan datangnya kemenangan, atau kapan datangnya hari kiamat yang nanti katakan orang-orang mukmin itu nanti menang, dia akan mendapat bahagia, sedangkan beritanya orang kafir itu akan sengsara. Kapan itu? Wa yaquluna mata hadalfatku, kapan hari kemenangan itu akan jadi, ya, akan terjadi. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar wahai Rasul yang menerangkan tentang hari kiamat ini. Maka disuruh jawab sama Allah, kul, katakan wahai Rasul kepada mereka, yaumal fathi, ya, di hari datangnya kemenangan, yaitu hari kiamat nanti, setelah kiamat ini, la yang fa'ul ladzina kafaru imanuhum, imannya orang kafir pada saat itu sudah tidak nilai. Jadi mereka pada saat itu bersyahadat, beramal soleh dan lain-lain, sudah tidak ada manfaatnya lagi, ya. La yang fa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yungzarun, dan mereka tidak ditangguhkan lagi siksanya begitu, ya, setelah selesai, ya, pengadilan penghakiman di sisi Allah, mereka langsung diseret dan dilemparkan ke dalam neraka, ya, seperti disebutkan di sisi ayat ini, ayat yang ke-20 di atasnya, ulama aradu ayakhruju minha u'idu biha. Setiap kali mereka akan keluar dari neraka, saking, ya, tidak tahannya menderita, ya, yang dirasakannya, mereka begitu sampai di tepi u'idu biha, dilemparkan lagi ke tengah-tengah neraka sambil dikatakan, inilah siksa yang dulu kamu dustakan tatkala kamu di dunia tidak percaya dengan siksa itu. Oleh karena itu Rasul
ya, di ujungnya fa'arid anhum, maka berpalingan dengan mereka. Berpalingan, tidak usah kamu raihkan mereka, itu orang-orang kafir yang tidak mau beriman ini. Wangtadir, ya, dan tunggulah, ya, siksaan atas mereka nanti. Tunggu aja, ya. Innahum, sesungguhnya mereka mungtadirun, termasuk orang yang menunggu datangnya kematian dan datangnya siksa. Udah, kita tidak usah memaksa-maksakan orang untuk diajak beriman kalau sudah tidak mau. Mereka pasti akan mengalami besok di akhirat. Nah, sekarang kita di dunia diingatkan yang banyak oleh Allah Ta'ala supaya kita selamat di akhirat. Ya, baiklah, ini Al-Quran yang kita baca. Sekarang kita lanjutkan dengan zikir, batasan bagi banyaknya berzikir. Monggo Pak Tomo. Ya, Bismillah. Hinggaan bagi banyak yang berzikir. Allah yang Maha Agung sebutannya itu menitahkan kita agar berzikir kepadanya sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang berakal yang dapat menarik manfaat dari merenungkan tanda-tanda kebesarannya dilukiskan sebagai berikut. Ya. Dalam surat Al-Imran, ya. Ya, terus. Dalam surat Al-Imran ayat 1 surat 1 yang artinya yakni orang-orang zikir kepada Allah baik di waktu berdiri, ketika duduk, dan di waktu berbaring. Iya, jadi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab, ya. Sesungguhnya terjadinya langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab bagi orang yang sempurna akalnya, ya, bisa berpikir, bernalar, yang sehat. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang nanti akan mengadili kita besok di akhirat, ya. Siapa mereka itu? Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa yadhkuruna Allah, senantiasa mengingat kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, ya. Wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna dan mereka senantiasa berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Ya, wa kuntu 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa memikirkan bumi diciptakan, langit tanpa tiang, gunung-gunung sebagai pasak di bumi. Ini kekuasaan Allah yang luar biasa, yang kita nanti akan kembali kepadanya, yang akan memberi pahala berupa surga kepada hamba-hambanya yang beriman, dan akan menghukumnya bagi mereka yang kafir. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab juga ayat yang ke-33 ini, ayat 35 ini disebutkan saja yang ujungnya wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, ya, a'atallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Monggo, Pak. Dan terhadap orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, Allah menyediakan keampunan dan pahala yang besar. Nah, maka jadi tidak boleh kita menyia-nyiakan orang yang berzikir, baik laki-laki dan perempuan, yang zikirnya itu banyak zikirnya, maka a'adallahu lahum, maka Allah akan menyiapkan, menyediakan kepada mereka maghfiratan, ampunan. Maka dari itu kita cuma membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat, kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah kesaktian dari zikir kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa yang susah sekali dihapuskan di agama-agama lain. Abang kita, agama Islam gampang. Zikir, sedekah, puasa, ya, ini haji, umroh, ya, akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi peluang untuk diampuni dosanya bagi seorang muslim banyak sekali. Menurut Mujahid, monggo, Pak. Menurut Mujahid, tidak dapat dikatakan banyak berzikir kecuali bila seseorang itu berzikir kepada Allah
baik di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Terus? Dan ketika Ibnu Salah ditanya mengenai sampai berapa jumlahnya seseorang itu dikatakan baik, maka dijawabnya ialah jika seseorang itu terus-menerus menyebut zikir-zikir baik siang maupun malam, pagi atau petang, dalam saat-saat dan keadaan yang beraneka ragam. Iya, baik sehat maupun sakit, baik berpergian maupun mukim, ya. Zikir itu tidak ada batasannya kecuali di tempat-tempat yang kita memang tidak boleh berzikir, misalnya di kamar mandi atau di tempat kita buang air besar itu kita tidak boleh berzikir, ya. Kita diem, ya. Pada saat itu kalau di dalam hati itu nggak masalah karena di dalam hati tidak terucap dengan lisannya, ya, diperbolehkan. Dan berkata pula, monggo Pak. Dan berkata pula Ali bin Abi Thalha menceritakan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu mengenai ayat-ayat tersebut di atas. Allah Ta'ala tidak mewajibkan sesuatu atas hambanya kecuali dengan memberikan hinggaan tertentu. Sedang bagi yang udzur diberinya kelonggaran kecuali berzikir. Mengenai hal ini, Allah tidak memberikan batas di mana seseorang harus berhenti. Dan Allah tidak memberikan sesuatu keudzuran buat meninggalkannya, kecuali bila ia terpaksa. Maka firman-Nya, zikirlah kepada Allah dikala berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, baik siang maupun malam, di daratan maupun di lautan, di waktu mukim atau sedang bepergian, ketika kaya atau miskin, sehat atau sakit, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, pendeknya dalam keadaan apapun juga. Ya, jadi sebagaimana pertanyaan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila itu ya banyak zikirnya. Ya banyak apa? Kalau kita duduk juga berzikir, ya tentunya ya kita lihat kalau kita sedang jagongan ngomong-ngomong sama orang lain ya jangan berzikir dikeraskan gitu ya, tidak. Ya tentunya pada saat kita sendirian atau apa kita berzikir tidak sedang baca, tidak sedang makan, barangkali kalau makan pun juga zikir sebelum makan atau doa sebelum makan ada semua. Jadi orang itu mau masuk kamar mandi berzikir dulu, makanya itu doa masuk ke kamar mandi itu sebenarnya zikir yang kita baca ini. Ya, zikir tatkala berkaca kita bercermin atau zikirnya, zikir tatkala bercermin atau biasa dikatakan doa tatkala bercermin, kemudian tatkala makan, selesai makan, mau tidur, selesai tidur, semua itu namanya. Kalau setiap saat yang kita lakukan senantiasa disertai dengan zikir kepada Allah atau doa-doa, itu orang yang disebutkan zikran kasiran, suka zikir sebanyak-banyaknya, sehingga Allah a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima, dia akan disiapkan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka yang senantiasa ini. Maka jangan lupa masuk masjid ya, kaki kanan dulu ya, kemudian berdoa masuk masjid ya, kemudian keluar masjid kaki kiri dulu dan berdoa ya. Dan doanya kita ya mestinya kita tahu. Kalau kita masuk ke dalam masjid itu ada yang doa yang agak pendek, ada yang agak panjang. Yang pendek aja. Allahumma takhli ababa rahmatik ya. Kemudian kalau keluar Allahumma ini as'aluka min fadlik ya misalnya kita. Ya, ini yang pendek-pendek aja yang mudah ya. Kalau yang mau panjang ya boleh ya. Kalau kita mungkin pada saat itu tidak sedang kesusu baca yang agak panjang. Kalau enggak kaki kanan masuk Allahumma gfirli dzunubi waftahli ababa rahmatik ya. Ya. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Kalau keluar kaki kiri Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya Allah aku mohon kepadamu ya karuniamu. Jadi orang-orang seperti itu dianggap sudah berzikir banyak. Bahkan tatkala mau kumpul suami istri itu kita dianjurkan atau disunahkan untuk berzikir ya. Jadi orang Islam itu hampir semua langkah-langkahnya mengenal Allah. Maka disebutkan tadi di dalam surat Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri wa qu'udan dan duduk wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring ya, semuanya.
Terus zikir mencakup segala ketaatan, monggo Pak. Zikir mencakup segala ketaatan. Berkata Sa'id bin Jubair, setiap orang yang beramal karena Allah demi mentaati perintah Allah, maka ia disebut berzikir kepada Allah. Nah, inilah yang menguntungkan kita ini, ya. Karena setiap orang yang beramal karena Allah, niatnya karena Allah, ya, mau masuk masjid tidak mau wudhu, ya, kemudian sedekah atau menerima makanan dari orang lain untuk menghormati, dan pokoknya karena Allah, demi mentaati perintah Allah, maka ia disebut zikir kepada Allah, meskipun dia tidak membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pokoknya semua yang diterima itu mengingat kepada Allah, zikir. Pada saat seseorang masuk ke dapurnya, kemudian melihat api, kemudian terasa panas, ikat kepada Allah. Ini api dunia saya sekian panasnya, bagaimana nanti akhiratnya. Kemudian kalau dia menikmati masakan yang sudah masak, dia bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kita bisa makan dan seterusnya. Jadi semua itu diingat karena karunia Allah, ya. Sebagian ulama mengapa? Sebagian ulama-ulama salaf bermaksud hendak membatasi makna yang luas ini. Maka zikir itu ditujukannya hanya pada beberapa macam saja. Di antara mereka ialah Atok yang mengatakan, majelis zikir ialah majelis di mana diperbincangkannya soal halal dan haram. Sebagaimana Anda membeli dan menjual, sholat dan berpuasa, nikah dan tolak, ibadah haji, dan sebagainya. Ya, jadi semua yang membicarakan dengan ilmu ini, maka orang yang berada di situ, di majelis itu, disebut majelis ilmu atau majelis zikir. Ya, mereka itu zikir, maka dari itu duduk saja, kita sudah mendapat pahalanya, mendapat karunia-Nya yang dikaruniakan oleh Allah di majelis itu. Meskipun kita barangkali tidak bisa apa-apa, ngantuk lah ya, katakan itu sudah mendapat keuntungannya kita kumpul di majelis ilmu atau majelis zikir, ya. Majelis zikir ternyata majelis yang di situ memperbincangkan halal haram, ya. Bagaimana kita membeli dan menjual dengan cara yang benar, tidak menipu, ya. Bagaimana cara sholat dan berpuasa yang dituntutkan syariatnya. Itu sudah dinamakan majelis zikir, ya, tempat itu berzikir. Haji, wukuf di padang Arafah, lempar jumroh dan seterusnya, itu adalah zikir kepada Allah. Berkata Qurtubi, monggo Pak. Berkata Qurtubi, majelis zikir maksudnya majelis ilmu dan peringatan, yakni majelis di mana disebut firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Begitupun berita-berita mengenai orang-orang soleh dari golongan salaf, ucapan-ucapan imam-imam dulu yang zuhud, yang bebas dari bid'ah, dan hal yang dibuat-buat, bersih dari maksud-maksud jelek dan nafsu serakah. Iya, ya. Jadi segala di sini, ya, majelis zikir maksudnya majelis ilmu, ya. Jadi seperti sekarang ini kita itu majelis ilmu, itu majelis zikir. Dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Karena zikir mencakup segala macam ketaatan. Itu namanya zikir. Ya, sekarang pun zikir. Nanti pada saat kita di sekolah mengajar, ya, dia niatnya karena Allah, itu juga zikir kepada Allah. Tatkala gajian kita katakan alhamdulillah, ya. Ini juga namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita sudah sampai zikir mencakup segala ketaatan. Apapun yang diniatkan taat kepada Allah disebut zikir. Sekarang adab-adab berzikir, monggo Pak. Adab-adab berzikir. Tujuan berzikir ialah mensucikan jiwa dan membersihkan hati serta membangunkan nurani. Hal inilah yang disyaratkan oleh ayat yang mulia dalam surat Al-Ankabut ayat 45, dan dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah itu lebih utama lagi. Ya, ini beberapa ulama mempunyai tafsiran yang agak berbeda, ya. Utlu ma ukhya ilaika minal kitab, ya. Bacalah, ya,
kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, baru akimis sholata, tegakkanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat yang ditegakkan itu, kekuatannya mampu tanha mencegah anil faksha, dari perbuatan keji, yaitu kejahatan yang dorongannya hawa nafsu, wal mungkar, dan kejahatan yang dorongannya adalah tipu daya dan lain sebagainya. Wala zikrullah akbar, dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah tatkala sholat itu adalah sesuatu yang besar. Kalau di sini zikir kepada Allah itu lebih dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dibandingkan dengan sholat. Jadi kadang-kadang menafsiri satu ayat itu agak berbeda satu ulama satu dengan yang lain. Monggo Pak, Artinya, buat mencegah perbuatan keji dan mungkar, zikir kepada Allah itu lebih ampuh lagi dari sholat. Sebabnya ialah karena orang-orang yang berzikir itu demi hatinya terbuka terhadap Tuhannya dan lidahnya lancar menyebutnya, maka Allah akan mengirimkan cahayanya sehingga keimanannya akan bertambah, keyakinannya akan berlipat ganda. Dengan demikian hatinya akan aman, tentram, dan puas menerima kebenaran. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka aman, tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hati pun akan merasa aman dan tentram. Dan jika hati telah puas dan lega menerima kebenaran, maka gimana Ustaz? Terus. Dan jika hati telah puas, betul. Dan jika hati telah puas dan lega menerima kebenaran, maka ia akan menghadapkan perhatian kepada contoh teladan yang lebih tinggi dan akan berusaha buat mencapainya tanpa dapat dihalangi oleh godaan-godaan nafsu atau rongrongan syahwat. Ya, jadi semua amal itu mesti mempunyai buah, ya. Seperti sholat. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar, tanha anil faksai wal mungkar. Pasti orang itu tidak mungkin berbuat keji, apalagi berbuat mungkar, yang perbuatan jahat yang diingkari oleh akal sehat, ya. Kemudian orang berzikir juga begitu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu watatmainu qulubuhum, ya, dan hati mereka menjadi tentram bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Orang beriman itu kalau zikir hatinya tentram. Maka dari itu buah dari zikir itu tidaklah kita menjadi serakah, ngongso-ngongso, bahasa orang Jawa itu, ya, selalu rakus kepada masalah dunia ini, ya. Bizikrillahi, dengan zikir kepada Allah, ya. Jadi alladzina amanu wa tatmainul qulubum bizikrillah, ya. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram dengan zikir kepada Allah, ya. Wa tatmainul qulub, dan hati mereka menjadi tenang, ya. Ini kalau orang banyak berzikir buahnya tenang, enggak tergesa-gesa kepada sesuatu ini. Monggo, ya, lanjut ke Pak. Oleh karena itu, kedudukan zikir ini bukan soal remeh. Sebaliknya amat penting dalam kehidupan manusia. Dan tidak masuk akal jika hasil-hasil ini akan dapat terwujud dalam hanya dengan menyebutnya di bibir belaka. Karena gerakan lidah itu sedikit sekali faedahnya bila tidak cocok dan sejalan dengan hati. Allah telah memberikan bimbingan mengenai tata tertib yang harus dituruti seseorang bila sedang berzikir pada firman-Nya Al-A'raf 205, yang artinya, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan tanpa mengeraskan suaramu, baik di waktu pagi maupun di petang hari, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Iya, jadi zikir nggak perlu banter-banter, nggak usah pakai pengeras, ya. Zikir itu, ya, di dalam hati, dihayati, mengagungkan, membesarkan Allah, sehingga timbul rasa cintanya kepada Allah, hatinya tersinari oleh nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Wadhkuru rabbika fi nafsika, dan berzikirlah kamu kepada Allah di dalam hatimu. Tadharuan wa khifatan, dengan merendah dan rasa takut, ya. Wa dunal jahri minal qauli, ya, jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Jadi kalau di Al-Qur'an menuntutkan zikir tidak usah mengeraskan suara banter-banter, ya. Apalagi dengan suara keras itu justru menjadi lalai, karena dia yang diperhatikan suaranya saja ini. Bil ghadwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Lidahmu mengatakan Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, hatimu kesana kemari, sama sekali tidak mencerminkan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat tersebut memberi pertanda, monggo Pak. Ayat tersebut memberi pertanda bahwa zikir itu disunahkan secara sir, artinya dengan tidak mengeraskan suara. Rasulullah SAW pernah mendengar segolongan manusia yang berdoa dengan suara keras dalam salah satu perjalanan. Maka sabdanya, wahai manusia, pelan-pelanlah dalam bersuara, karena kamu tidaklah menyeru orang yang tuli atau di tempat yang jauh. Yang kamu seru itu adalah Maha mendengar dan Maha dekat, bahkan lebih dekat lagi kepadamu dari leher kendaraanmu. Ya, ya. Jadi inilah cara Nabi. Hai manusia, pelan-pelanlah dalam bersuara. Maksudnya dalam berzikir. Karena kamu tidaklah menyeru orang yang tuli. Jadi Allah itu bukan zat yang tuli. Yang diseru adalah Dia Maha mendengar. Ya. Atau di tempat yang jauh. Ya. Karena Allah Ta'ala menjelaskan, wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib, aku itu dekat, ya tidak jauh sama sekali, ya. Yang kamu seru itu adalah zat yang Maha mendengar, lagi maha dekat, bahkan lebih dekat lagi kepadamu daripada leher kendaraanmu. Karena pada saat itu mereka mengandari unta, ya lebih dekat dari leher untanya. Jadi Allah itu dekat sekali. Kalau di dalam surat Qaf ayat yang 16 itu, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, ya. Jadi aku lebih dekat kepada kalian tuh daripada urat lehernya. Jadi di dalam surat Qaf tadi ayat yang ke-16, maka dari itu ayat berikut, mayal fidhu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari mulut mereka itu kecuali setiap ucapan itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, ya, dan besok akan menjadi saksi-saksi pada saat lidah nanti akan dijadikan saksi juga kepada kita. Maka terus Pak, sebagaimana ia memberi petunjuk agar dalam berzikir itu seseorang hendaklah bersikap dalam keadaan harap-harap cemas. Di antara tata tertibnya lagi ialah agar orang yang berzikir itu bersih pakaian dan suci badan serta harum baunya, karena demikian akan menambah kegairahan. Di samping sedapat mungkin menghadap kiblat, karena sebaik-baiknya majelis ialah menghadap ke arah kiblat itu. Ya, ini sebaiknya, tidak wajib. Jadi seandainya zikir menghadap tidak mengarah ke kiblat juga boleh, ya. Ini yang paling baik kata zikir itu menghadap kiblat, ya. Kalau tidak mau menghadap kiblat, Rasulullah sendiri kalau sholat setelah salam, ya, ke kiri dan ke kanan kemudian menghadap kepada jamaah itu jelas berarti tidak menghadap kepada kiblat, itu boleh. Jadi di sini maka dikatakan ada sebaiknya, ya, sebaiknya maka zikir itu menghadap pada arah kiblat, ya. Di antara tata tertib lagi ialah agar orang yang berzikir itu bersih pakaian. Ya, orang yang masuk masjid itu hendaklah pakaian yang layak dipakai untuk menghadap orang yang dihargai. Jangan sampai kita pakai kaos soblong, katok cekak misalnya, ya. Itu tentu nggak sopan, ya. Meskipun itu misalnya nggak ada larangan lah, ya. Karena aurat itu ada beberapa definisi. Ada yang mengatakan aurat itu dari lutut sampai pusat, ada aurat laki-laki loh ini. Itu adalah ya tempat kemauan saja. Itu
Sehingga orang yang pakai katuak cekak itu ya sudah menutup aurat. Karena beberapa hadis ya di buku Fikih Sunnah jilid 1 itu sudah disebut. Kan batas aurat laki-laki dan batas aurat wanita. Itu sudah ada di sana. Dulu sudah kita bicarakan. Namun kalau nanti lupa ya kita ulangi sebentar saja. Ya, biar kita ingat. Monggo terlanjut, Pak. Keutamaan berkumpul pada majelis zikir. Ya. Disunahkan duduk dalam halakoh atau lingkaran zikir. Keterangannya adalah sebagai berikut. Diterima dari Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu lewat di taman-taman surga, hendaklah kamu ikut bercengkrama. Maka tanya mereka, apakah itu taman-taman surga ya Rasulullah? Ujar Nabi SAW, ialah lingkaran-lingkaran zikir. Karena Allah Ta'ala mempunyai rombongan pengelana dari malaikat yang mencari-cari lingkaran zikir. Maka jika ketemu dengannya, mereka akan duduk mengelilinginya. Ya, ya. Jadi Rasulullah pesan kalau ada orang zikir, ya. Tapi kalau di situ ada orang zikir, kemudian ada halaqah ilmu, maka utamakan halaqah ilmu. Karena halaqah ilmu itu akan tidak hanya menghasilkan pahala, tapi juga menghasilkan kenal kepada Allah dengan ilmunya. Tapi kalau halaqah zikir, Anda akan melembutkan hatinya, ya. Idza marartum, apabila kalian berjalan melewati biryadil jannah, yaitu taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, ya, bergabunglah kamu dengan mereka itu, ya. Itu kalau kita lewat kok ada taman surga, kita disuruh bergabung di sananya, ya, supaya mendapat berkahnya ini. Lalu para sahabat bertanya, wa maryatil jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi kita bersabda, khilaku zikri, ya, yaitu halakoh zikir, ya, jadi orang zikir, ya. Tapi juga tentunya zikir yang dihayati, bukan jadi seperti itu. Kadang-kadang yang kita lihat di YouTube itu zikirnya agak jelas apa yang dizikirkan sambil dengan gerakan-gerakan seperti orang kesurupan, itu kadang-kadang ya bukan seperti itu. Fa inna lillahi, maka sesungguhnya Allah itu memiliki, fa inna lillahi ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki sayarotin, ya, pengeliling, yaitu malaikat minal malaikat, itu dari golongan para malaikat, yatlubuna, yang mereka itu mencari hilaqah zikri, halaqah zikir. Fa iza atau alaihim, apabila mereka menemukan halaqah zikir, khaufu bihim, ya, mereka itu duduk mengelilingi mereka. Jadi orang-orang yang zikir, meski sekarang ini, ya, ini majelis zikir, ini dikelilingi oleh malaikat kita ini, didoakan yang ada di dalamnya. Hadis yang kedua, monggo Pak, ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah, katanya Rasulullah SAW pergi mendapatkan suatu lingkaran dari sahabat-sahabatnya dan tanyanya, kenapa kamu duduk di sini? Maka ujar mereka, maksud kami duduk di sini ialah untuk zikir kepada Allah Ta'ala dan memujinya atas petunjuk dan kurnia yang telah diberikannya kepada kami dengan menganut agama Islam. Maka sabda Nabi SAW, demi Allah, tak salah sekali-kali. Tuan-tuan duduk hanyalah karena itu. Dan saya tidaklah minta tuan-tuan bersumpah karena menaruh curiga kepada tuan-tuan, tetapi sebetulnya Jibril telah datang dan menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah membanggakan tuan-tuan terhadap malaikat. Ya, kenapa dibanggakan? Karena manusia itu pada saat Allah Ta'ala menciptakannya langsung diusulkan oleh malaikat ini, ya. Ataj'alu biha ma yufsidu biha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu, ya, orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah saja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak,
Sedangkan kami itu sudah ya, senantiasa mensucikan kamu, ya, mensucikan senantiasa dan memasucikan dan bertasbih wa nahnu nusabiku, dan kami senantiasa bertasbih wa nuqaddisu, dan senantiasa mensucikan laka kepada engkau, ya. Kenapa masih menciptakan manusia? Bukankah kami itu cukup kata malaikat? Enggak, kamu itu tidak seperti yang saya ciptakan namanya manusia. Manusia itu yang diciptakan itu pinter nanti, tidak seperti malaikat yang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Manusia itu bisa memotivasi, ya. Besi yang bobotnya berton-ton gitu, ya, bisa naik ke udara membawa jamaah haji itu, ya. Itu kan akalnya manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Inilah, ya, manusia itu memang diistimewakan. Maka sebelum dia turun ke bumi, wa alama adamal asma'akulaha, ya, diajari segala macam oleh Allah Ta'ala, diberikan insting sehingga mengerti segala-galanya. Maka manusia itu mudah sekali. Ngalahin dengan malaikat atau jin yang nggak ngerti, ya nggak bisa. Maka dari itu, tatkala ada Allah, kalau zikir, maka dibanggakan di hadapan para malaikat, ya, yang dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Terus Pak, monggo. Yang ketiga, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwa mereka mendengar sendiri bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak satu kaum pun yang duduk zikir kepada Allah Ta'ala kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat dan diliputi oleh rahmat, akan beroleh keterangan, dan akan disebut-sebut oleh Allah kepada siapa-siapa yang berada di dekatnya. Iya, ya. Layak untuk kaumun, tidaklah kaum itu duduk melingkar, ya, duduk ini yazkurunallaha ta'ala, yang dia itu di dalam duduk melingkar itu, duduk ini mereka itu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ila khafathumul malaikah, kecuali mereka itu akan dikerumuni atau dikelilingi oleh malaikat. Wa ghosyatumur rahmah, dan dinaungi dengan rahmat. Wa nazalat alaihim, dan turun kepada mereka as-sakinata, ketenangan. Wa dzakarahumullah, dan Allah akan sebut-sebut mereka ini bima ingdahu, kepada orang-orang yang di sekitarnya, yaitu disebut kepada para malaikat, orang yang berzikir kepada Allah. Itulah keutamaan. Maka kalau kita ada kesempatan, jangan dilalaikan. Setiap yang kita pelajari ilmu ini kita praktekkan. Jadi kita bisa, ya, kalau maghrib sampai isya itu di masjid aja, nggak usah pulang. Kalau di rumah nggak ada kepentingan yang sangat penting, karena di sana mungkin kita itu berguna bagi yang lain, orang lain kita terangkan, ilmu yang kita miliki meskipun nggak banyak, kita bisa saling menularkan. Watawasau bil haq, ya, watawasau bis sabr itu ada di sana, kita perhatikan surat Al-Asr ini, ya. Keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, monggo Pak. Keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. 1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, setiap kali seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga ia akan tembus ke arsy selama dosa-dosa besar dijauhinya. Maksudnya tembus ke arsy ialah itu akan sampai ke arsy, dan ini seperti firman-Nya Allah Ta'ala, naik kepadanya ucapan-ucapan yang baik. Iya, jadi zikir-zikir itu naik kepada Allah Ta'ala. Jadi maqala abdun, tidaklah seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah, ya, qatun mukhlisan yang murni benar-benar keluar dari hatinya, ila putikat, kecuali akan dibukakan oleh Allah lahu baginya abwabas samai, pintu-pintu langit, ya, sampai amal-amal itu naik kepada itu ke mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, sesuai dengan yang diajarkan. Jangan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan gitu, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan itu tidak usah terlalu keras, ya. Kita cukup di
didengarkan oleh diri kita sendiri. Kita boleh membuat halaqah, ya, mengucapkan seperti itu. Dan yang penting juga tidak ditambah-tambah, misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak ada. Di sini la ilaha illallah saja, ya la ilaha illallah saja. Tidak usah ditambah Muhammadur Rasulullah, meskipun tambahan itu benar, ya. Artinya benar, lafal itu ada, tapi karena tidak disebutkan, maka tatkala mengucapkannya tidak jadi tambah pahala, ya. Tambah jadi kita menambah-nambah ibadah yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, ya, kemudian Imam Syafi'i mazhab saya, semua disebut-sebut gitu, tidak ada, karena tidak dituntunkan. Sebaiknya kita juga tidak ngarang-ngarang sendiri dalam masalah ibadah, ya, karena ibadah itu cukup kalau diterima oleh Allah, ya. Terus Pak, yang kedua, juga diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, baru-baruilah keimananmu. Maka ditanyakan orang, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui keimanan kami itu? Maka ujarnya, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Ya, jadi la ilaha illallah menyebabkan iman yang barangkali sudah mulai usang yang kita miliki itu akan diperbarui. Ibarat itu tanaman, maka la ilaha illallah itu akan menyuburkan tanaman iman yang berada di dalam diri seseorang. Maka Nabi kita, jadidu imanakum, perbaruilah iman-iman kalian ini. Ya, kila ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa, dan bagaimana nujadid, ya, kami memperbarui iman kami. Kalau Nabi bersabda, aksaru, ya, paling banyak atau perbanyaklah mingkauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah gitu. Kalau la ilaha illallah laknya pendek, itu berarti benar-benar ada Tuhan selain Allah. Jadi kebalikan nanti artinya. Jadi tenang saja, zikir itu karena dengan berzikir itu menenangkan hati, maka kalau berzikir tidak usah tergesa-gesa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh, ya, seperti itu, ya. Kita bersama-sama, ya, tidak apa-apa, nggak usah dipimpin satu lain, tapi untuk menyeragamkan saja, ya, dan kita tidak menganggap bahwa itulah yang diajarkan Nabi, ya, nggak masalah. Yang kita masalahkan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan, kita katakan itu datang dari Nabi, tidak boleh. Yang ketiga, monggo Pak. Yang ketiga, dan diterima dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, sedangkan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Iya, ini kan aneh sekali ini, ya. Afdhalul zikri la ilaha illallah itu sudah kita bisa gampang. Wa afdhalul doa, dan sebaik-baiknya doa, ya, seutamanya doa alhamdulillah. Jadi doa di sini tidak diterjemahkan dengan dongo, berdoa begitu, tidak, tapi dimaknai dengan sebaik-baik seruan, ya. Doa itu menyeru, ya. Afdhalul doa, sebaik-baik seruan, ucapan itu alhamdulillah, merasa dia itu adalah mendapat karunia dari Allah yang banyak. Jadi sebaik-baik yang zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik seruan adalah alhamdulillah. Maka dari itu setelah makan alhamdulillah, setelah bangun tidur alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatan. Pokoknya semua yang memuaskan kita, senantiasa hamba itu mengucapkan alhamdulillah, karena ini afdhalu doa, ya, sebaik-baiknya doa atau seruan, itu yang dimaksudnya adalah alhamdulillah. Nah juga kita kalau berdoa biasanya mesti diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi sebelum kita berdoa dan membaca sholawat, ini kita awali dengan membaca alhamdulillah, karena alhamdulillah itu sebaik-baiknya doa. Atau alhamdulillahi yuafini amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana alhamdulillah kama yang bagi, dan seterusnya. Itu juga termasuk hal-hal yang
ridhoi atau yang dianggap baik di dalam agama ini. Baik, sampai yang ke ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan yang sudah kita kerjakan sedikit demi sedikit bisa menambahkan amal kita, keyakinan kita, ya. Daripada kita nganggur-nganggur pagi yang kita tidak mendapatkan apa-apa, kita sudah mendapat tambahan ilmu. Tidak usah pergi kemana-mana, cuma menghadapi laptop atau HP kita masing-masing, kita sudah dapat tambahan ilmu, ya. Tidak usah jauh-jauh. Baik, sama saya kembalikan kepada Bu Ririn, monggo Bu Ririn.